Ada sebuah agama yang usianya lebih tua daripada kekristenan, lebih tua daripada Islam, bahkan telah berdiri kokoh ketika sebagian besar dunia masih menyembah banyak dewa. Agama itu pernah menjadi cahaya yang menerangi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia. Dari istana para raja Persia hingga desa-desa yang terbentang di antara pegunungan dan gurun, ajarannya membentuk cara manusia memandang kehidupan, kematian, kebaikan, dan kejahatan. Namun hari ini, nama agama itu nyaris menghilang dari percakapan dunia. Jumlah pengikutnya tinggal puluhan ribu orang, tersebar di beberapa negara, seolah hanya menjadi bayangan dari kejayaannya di masa lalu. Namanya adalah Zoroastrianisme. Bagi sebagian orang, agama ini hanya dikenal sebagai agama penyembah api, sebuah anggapan yang telah berulang kali diwariskan tanpa pernah benar-benar dipahami. Namun, benarkah demikian? Mengapa api menjadi simbol yang begitu penting? Siapakah sosok Zarathustra yang namanya terus dikenang selama ribuan tahun? Dan mengapa begitu banyak sejarawan agama menaruh perhatian besar terhadap ajaran yang lahir di tanah Persia ini? Lebih menarik lagi, sejumlah akademisi berpendapat bahwa beberapa konsep yang kini dikenal luas dalam tradisi keagamaan, seperti pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, malaikat, iblis, surga, neraka, hari penghakiman, hingga hadirnya penyelamat di akhir zaman, memiliki kemiripan dengan gagasan yang berkembang dalam tradisi Zoroastrianisme. Hubungan ini masih menjadi bahan kajian dan perdebatan di kalangan sejarawan, tetapi satu hal tidak dapat disangkal, bahwa agama ini telah meninggalkan jejak yang sangat besar dalam sejarah peradaban manusia. Jauh sebelum nama Zarathustra dikenal, sebelum kuil-kuil api berdiri megah, dan sebelum Ahura Mazda dipuja sebagai Tuhan yang maha bijaksana, wilayah Persia adalah tanah yang dihuni oleh berbagai suku bangsa yang hidup berdampingan dengan alam yang keras. Pegunungan yang menjulang tinggi, padang rumput yang luas, serta gurun yang seolah tak berujung membentuk karakter masyarakatnya. Mereka adalah para peternak, petani, dan pejuang yang bergantung pada musim, hujan, dan kekuatan alam untuk bertahan hidup. Pada masa itu, masyarakat Persia belum mengenal satu agama yang terpusat. Mereka mewarisi kepercayaan kuno dari bangsa Indo-Iran, sebuah tradisi yang memiliki banyak kesamaan dengan masyarakat yang kemudian berkembang di India. Dunia dipenuhi oleh berbagai makhluk adikodrati yang dipercaya memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia. Matahari, api, langit, air, dan berbagai kekuatan alam dihormati sebagai bagian dari tatanan kosmos yang harus dijaga keseimbangannya. Ritual-ritual keagamaan dipimpin oleh para pendeta yang bertugas mempersembahkan kurban dan membacakan doa-doa suci. Hubungan antara manusia dan para dewa lebih banyak diwujudkan melalui upacara, persembahan, serta penghormatan terhadap kekuatan alam. Kehidupan spiritual tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Setiap musim panen, peperangan, kelahiran, hingga kematian selalu diiringi oleh ritual yang diyakini mampu menjaga keharmonisan antara manusia dan alam semesta. Namun di balik semua itu, masyarakat juga hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Kekeringan, wabah penyakit, konflik antar suku, dan peperangan membuat kehidupan terasa rapuh. Ketika bencana datang, orang-orang seringkali menganggapnya sebagai tanda kemurkaan kekuatan ilahi. Mereka berusaha mencari perlindungan melalui lebih banyak persembahan, lebih banyak ritual, dan lebih banyak pengorbanan. Kepercayaan berkembang, tetapi pertanyaan tentang makna hidup dan asal-usul kejahatan masih belum menemukan jawaban yang memuaskan. Pada saat yang sama, wilayah Persia mulai berkembang menjadi jalur penting yang menghubungkan berbagai peradaban besar. Dari timur datang pengaruh budaya India, sementara dari barat mengalir gagasan-gagasan dari Mesopotamia. Pertemuan berbagai budaya ini membuat masyarakat Persia tidak hanya berkembang dalam perdagangan dan politik, tetapi juga dalam cara mereka memandang dunia. Berbagai keyakinan saling bertemu, saling memengaruhi, dan terkadang saling bertentangan. Di tengah dunia yang penuh perubahan itulah muncul kebutuhan akan sebuah pemahaman baru. Bukan sekedar ritual, melainkan sebuah ajaran yang mampu menjelaskan mengapa kebaikan dan kejahatan ada, mengapa manusia harus memilih jalan hidupnya sendiri, dan apakah kehidupan memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekedar bertahan hidup. Pertanyaan-pertanyaan itu perlahan mulai mengguncang fondasi kepercayaan lama, dan di tengah pencarian tersebut,
lahirlah seorang tokoh yang kelak mengubah wajah spiritual Persia untuk selamanya. Namanya adalah Zarathustra. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan Zarathustra lahir. Sebagian sejarawan memperkirakan ia hidup sekitar milenium kedua hingga awal milenium pertama sebelum Masehi. Sementara yang lain menempatkannya pada periode yang lebih dekat dengan berdirinya Kekaisaran Persia. Perbedaan pendapat ini muncul karena minimnya catatan sejarah yang dapat diverifikasi. Namun di balik ketidakpastian itu, hampir semua sepakat bahwa Zarathustra adalah salah satu tokoh keagamaan paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Menurut tradisi Zoroastrianisme, sejak muda Zarathustra dikenal sebagai sosok yang gemar merenung dan mempertanyakan berbagai ritual yang dilakukan masyarakat pada zamannya. Ia melihat bagaimana orang-orang mempersembahkan kurban dan menjalankan upacara keagamaan, tetapi pada saat yang sama, kekerasan, kebohongan, dan ketidakadilan tetap merajalela. Baginya, jika agama hanya menjadi kumpulan ritual tanpa mengubah perilaku manusia, maka ada sesuatu yang keliru. Pencarian itu membawanya pada sebuah pengalaman spiritual yang menjadi titik balik hidupnya. Dalam tradisi Zoroastrian, Zarathustra menerima wahyu dari Ahura Mazda, yang berarti Tuhan yang Maha Bijaksana. Berbeda dengan banyak kepercayaan pada masa itu yang mengenal banyak dewa, Zarathustra mengajarkan bahwa Ahura Mazda adalah sumber segala kebaikan, kebenaran, kebijaksanaan, dan kehidupan. Dari sinilah lahir sebuah cara pandang baru yang menempatkan moralitas sebagai inti kehidupan beragama. Namun gagasan baru hampir tidak pernah diterima dengan mudah. Zarathustra mendapat penolakan dari para pendeta dan kelompok yang telah lama mempertahankan tradisi lama. Ajarannya dianggap mengganggu tatanan yang sudah mengakar. Dalam berbagai kisah tradisional, ia harus meninggalkan kampung halamannya dan mengembara untuk mencari orang-orang yang bersedia mendengarkan pesannya. Perubahan mulai terjadi ketika seorang penguasa bernama Vistaspa, menurut tradisi Zoroastrian, menerima ajaran Zarathustra dan memberikan perlindungan kepadanya. Dukungan ini memungkinkan ajaran tersebut berkembang lebih luas dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari sebuah ajaran yang awalnya ditolak, Zoroastrianisme perlahan tumbuh menjadi fondasi spiritual yang kelak memengaruhi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Yang membuat ajaran Zarathustra berbeda bukan hanya karena berbicara tentang Tuhan, tetapi karena ia menempatkan setiap manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Manusia tidak lagi dipandang sekedar mengikuti takdir, melainkan memiliki kebebasan untuk menentukan apakah ia akan berpihak kepada kebenaran atau kepada kebohongan. Gagasan inilah yang kemudian menjadi jantung ajaran Zoroastrianisme. Di dalam ajaran Zoroastrianisme, dunia bukanlah tempat yang berjalan tanpa arah. Kehidupan dipandang sebagai sebuah perjuangan besar antara dua jalan yang selalu terbuka di hadapan manusia, jalan kebenaran dan jalan kebohongan. Ahura Mazda adalah sumber cahaya, kebijaksanaan, keteraturan, dan segala sesuatu yang baik. Sebaliknya, terdapat Angra Mainyu atau Ahriman dalam tradisi Persia kemudian yang melambangkan kehancuran, tipu daya, kekacauan, dan kejahatan. Dalam pemahaman Zoroastrianisme, manusia hidup di tengah pertarungan moral tersebut dan setiap keputusan yang diambil memiliki arti. Karena itulah, ajaran Zarathustra tidak hanya berbicara tentang apa yang harus dipercayai, tetapi juga bagaimana seseorang harus hidup. Prinsip yang paling terkenal adalah Humata, Hukta, Farsta, yang berarti pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik. Tiga prinsip sederhana ini menjadi fondasi kehidupan seorang penganut Zoroastrianisme. Kebaikan tidak cukup hanya dipikirkan, tetapi juga harus diucapkan dan diwujudkan dalam tindakan. Pandangan ini menjadikan manusia sebagai peserta aktif dalam membentuk masa depan dunia. Setiap tindakan jujur, setiap bantuan kepada sesama, setiap keputusan yang adil dipandang sebagai kontribusi untuk memperkuat kemenangan kebaikan. Sebaliknya, kebohongan, keserakahan, kekerasan, dan ketidakadilan dianggap memperbesar kekuatan kejahatan. Dengan kata lain, peperangan terbesar bukan hanya terjadi di medan perang, melainkan di dalam hati setiap manusia. Zoroastrianisme juga mengajarkan bahwa kehidupan tidak berakhir ketika seseorang meninggal. Setelah kematian, jiwa akan menghadapi penghakiman berdasarkan seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatannya selama hidup. Dalam tradisi ini dikenal jembatan Cinfat, sebuah jembatan simbolis yang harus dilalui setiap jiwa. Bagi mereka yang hidup dalam kebenaran, jembatan itu menjadi jalan yang aman menuju kehidupan yang penuh cahaya. Namun bagi mereka yang tenggelam dalam kebohongan dan kejahatan,
jembatan itu menjadi sempit dan membawa mereka menuju penderitaan. Gambaran ini menjadi salah satu konsep kehidupan setelah kematian yang paling berpengaruh dalam sejarah agama. Pada akhirnya, Zoroastrianisme memandang bahwa kejahatan bukanlah kekuatan yang akan menang selamanya. Akan datang suatu masa ketika dunia dipulihkan, kejahatan dikalahkan, dan kebenaran menang sepenuhnya. Harapan akan kemenangan akhir inilah yang memberi makna pada setiap tindakan manusia, sekecil apapun. Dalam pandangan Zarathustra, setiap orang memiliki peran dalam perjalanan menuju dunia yang lebih baik. Ajaran-ajaran tersebut kemudian tidak hanya membentuk kehidupan pribadi para pengikutnya, tetapi juga memengaruhi cara sebuah kekaisaran besar memerintah rakyatnya. Ketika Zoroastrianisme menjadi agama yang dihormati oleh para penguasa Persia, nilai-nilai moral itu mulai tercermin dalam politik, hukum, dan pemerintahan sebuah imperium yang kelak dikenal sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah dunia. Ketika berbicara tentang kejayaan Zoroastrianisme, mustahil untuk memisahkannya dari kebangkitan Kekaisaran Persia. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, sebuah kerajaan yang sebelumnya tidak begitu menonjol, mulai berkembang menjadi salah satu imperium terbesar yang pernah dikenal dunia. Di bawah kepemimpinan Cyrus Agung, Persia berhasil menyatukan berbagai suku dan menaklukkan wilayah yang membentang dari Asia Tengah hingga pesisir Laut Mediterania. Kekaisaran itu tidak hanya besar karena kekuatan militernya, tetapi juga karena cara mereka memerintah masyarakat yang sangat beragam. Meskipun para sejarawan masih memperdebatkan sejauh mana Cyrus Agung secara pribadi menganut Zoroastrianisme, banyak bukti menunjukkan bahwa nilai-nilai yang kemudian diasosiasikan dengan ajaran tersebut memiliki pengaruh dalam budaya politik Persia. Pemerintahan Persia dikenal memberikan kebebasan kepada berbagai bangsa untuk mempertahankan bahasa, adat, dan agama mereka. Berbeda dengan banyak kekaisaran lain yang memaksakan identitas penguasa kepada wilayah taklukannya, Persia justru membangun stabilitas melalui toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Kebijakan ini membuat Kekaisaran Persia berkembang menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Jalan-jalan besar dibangun untuk menghubungkan berbagai wilayah, sistem administrasi diperbaiki, dan hukum ditegakkan dengan lebih teratur. Para raja Persia memandang bahwa seorang penguasa bukan sekedar penakluk, tetapi juga penjaga keteraturan dan keadilan. Gagasan tersebut selaras dengan konsep Asya dalam Zoroastrianisme, yaitu kebenaran, keteraturan, dan harmoni yang harus dijaga agar dunia tetap berada dalam keseimbangannya. Pada masa pemerintahan Darius Agung, hubungan antara kekuasaan dan keyakinan semakin terlihat jelas. Dalam berbagai prasasti kerajaan, Darius beberapa kali menyebut Ahura Mazda sebagai sumber legitimasi kekuasaannya. Namun menariknya, ia tidak menggunakan agama sebagai alasan untuk memaksa bangsa lain mengikuti keyakinannya. Sebaliknya, ia menampilkan dirinya sebagai raja yang bertugas menjaga keadilan, melawan kebohongan, dan memelihara ketertiban di seluruh wilayah kekaisaran. Disinilah letak keunikan Persia kuno. Zoroastrianisme tidak hanya menjadi kumpulan ajaran spiritual, tetapi juga memberikan kerangka moral bagi pemerintahan. Seorang raja yang baik bukan diukur dari seberapa luas wilayah yang ia taklukkan, melainkan dari kemampuannya menegakkan keadilan, melindungi rakyat, dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan moralitas. Nilai-nilai inilah yang membuat Kekaisaran Persia dikenang bukan hanya sebagai imperium yang kuat, tetapi juga sebagai salah satu pemerintahan paling maju pada zamannya. Namun di balik kemegahan istana dan luasnya wilayah kekuasaan Persia, terdapat simbol yang paling melekat dengan Zoroastrianisme hingga hari ini. Simbol itu bukan pedang, bukan mahkota, melainkan nyala api yang terus dijaga agar tidak pernah padam. Jika ada satu simbol yang paling sering dikaitkan dengan Zoroastrianisme, maka simbol itu adalah api. Selama berabad-abad, banyak orang menganggap bahwa penganut Zoroastrianisme menyembah api. Anggapan ini begitu populer hingga sering dianggap sebagai fakta. Padahal bagi penganut Zoroastrianisme, api bukanlah Tuhan dan bukan pula objek penyembahan. Api dipandang sebagai lambang cahaya, kebenaran, kemurnian, dan kebijaksanaan Ahura Mazda. Karena sifatnya yang memberi terang dan mengusir kegelapan, api menjadi pengingat akan pentingnya hidup dalam kebenaran. Di kuil-kuil api, nyala api dijaga agar tetap menyala sebagai simbol bahwa cahaya moral tidak boleh padam dari kehidupan manusia. Ketika seorang penganut berdoa di hadapan api, yang dihormati bukanlah apinya, melainkan Tuhan yang dilambangkan oleh cahaya tersebut. Dengan demikian, api memiliki fungsi yang mirip dengan simbol-simbol suci dalam banyak tradisi keagamaan lain, sebagai sarana untuk mengingatkan manusia kepada sesuatu yang lebih tinggi.
Selain api, Zoroastrianisme juga memiliki perhatian besar terhadap kesucian unsur-unsur alam. Tanah, air, udara, dan api dipandang sebagai ciptaan yang harus dijaga dari pencemaran. Pandangan ini melahirkan salah satu tradisi pemakaman paling unik di dunia, yaitu penggunaan Tower of Silence atau Dagma. Dalam tradisi ini, jenazah tidak dikuburkan ke dalam tanah maupun dibakar, karena kedua cara tersebut dianggap dapat mencemari unsur-unsur alam yang suci. Sebagai gantinya, jenazah ditempatkan di atas bangunan melingkar yang terbuka agar proses penguraian berlangsung secara alami melalui panas matahari dan burung pemakan bangkai. Bagi masyarakat modern, praktik ini mungkin terdengar asing atau bahkan mengejutkan. Namun bagi penganut Zoroastrianisme, cara tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap alam sekaligus upaya menjaga kemurnian ciptaan Tuhan. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini mengalami banyak perubahan. Di beberapa negara, praktik Tower of Silence mulai ditinggalkan karena alasan lingkungan, hukum, dan perubahan sosial. Banyak komunitas Zoroastrian kini menggunakan metode pemakaman lain yang disesuaikan dengan aturan setempat, sambil tetap berusaha mempertahankan nilai-nilai dasar ajaran mereka. Kesalahpahaman mengenai penyembahan api maupun ritual pemakaman seringkali membuat Zoroastrianisme dipandang secara keliru. Padahal, di balik simbol-simbol tersebut tersimpan sebuah filsafat yang menekankan kesucian, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap alam. Namun masih ada satu pertanyaan besar yang terus menjadi bahan diskusi para sejarawan. Apakah ajaran yang lahir di Persia ini turut memengaruhi perkembangan agama-agama besar yang muncul setelahnya? Di antara semua pembahasan mengenai Zoroastrianisme, mungkin tidak ada yang lebih menarik sekaligus lebih kontroversial daripada pertanyaan ini. Apakah agama kuno Persia ini turut mempengaruhi lahirnya konsep-konsep yang kemudian dikenal dalam agama-agama besar dunia? Pertanyaan tersebut telah menjadi bahan penelitian selama puluhan tahun dan hingga hari ini masih terus diperdebatkan. Karena itu, penting untuk dipahami bahwa yang akan dibahas di sini adalah pandangan para akademisi dan sejarawan agama, bukan sebuah kesimpulan yang diterima secara mutlak. Perdebatan ini muncul karena terdapat sejumlah kemiripan konsep. Dalam Zoroastrianisme dikenal pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, keberadaan malaikat sebagai pembawa kebaikan, sosok jahat yang menentang kehendak Tuhan, kehidupan setelah kematian, surga, neraka, hari penghakiman, hingga keyakinan bahwa pada akhir zaman akan datang seorang penyelamat yang membawa kemenangan terakhir bagi kebaikan. Konsep-konsep tersebut juga dikenal dalam tradisi Yudaisme, Kekristenan, dan Islam, meskipun dengan pemahaman dan landasan teologi yang berbeda. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa pertukaran gagasan mungkin terjadi ketika bangsa Yahudi berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Persia setelah penaklukan Babilonia oleh Cyrus Agung. Pada masa itu, berbagai kelompok masyarakat hidup berdampingan, berdagang, dan saling berinteraksi. Situasi seperti ini membuka kemungkinan adanya pertukaran pemikiran dan pengaruh budaya. Namun, kemungkinan tersebut tidak berarti bahwa satu agama secara langsung mengambil ajaran agama lain. Hubungan antar gagasan dalam sejarah jauh lebih rumit daripada sekedar meniru atau menyalin. Karena itulah banyak pakar mengingatkan agar tidak menyederhanakan persoalan. Kemiripan tidak selalu berarti berasal dari sumber yang sama. Bisa jadi beberapa gagasan berkembang secara mandiri atau mengalami perkembangan melalui proses sejarah yang panjang. Di sisi lain, tidak sedikit pula akademisi yang melihat bahwa pengaruh budaya Persia terhadap kawasan Timur Dekat memang layak dipertimbangkan dalam memahami perkembangan sejarah agama. Apapun posisi dalam perdebatan ini, hampir semua sejarawan sepakat pada satu hal, bahwa Zoroastrianisme merupakan salah satu tradisi keagamaan paling berpengaruh di dunia kuno. Agama ini memperkenalkan cara pandang yang menempatkan pilihan moral manusia sebagai pusat kehidupan, sekaligus memberikan harapan bahwa pada akhirnya kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Gagasan-gagasan itulah yang membuat Zoroastrianisme tetap menjadi objek kajian hingga hari ini. Namun, sebagaimana banyak peradaban besar lainnya, tidak ada kejayaan yang berlangsung selamanya. Kekaisaran yang pernah melindungi agama ini perlahan mulai runtuh, dan bersamaan dengan itu, masa depan Zoroastrianisme pun berubah untuk selamanya. Selama berabad-abad, Zoroastrianisme berdiri sebagai agama yang dihormati di Persia. Dari masa Kekaisaran Achaemenia hingga kemudian diteruskan oleh Kekaisaran Sasania, ajarannya menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Namun sejarah selalu bergerak, dan setiap kekaisaran pada akhirnya akan menghadapi masa kemunduran. Pada abad ke-7 Masehi, Persia menghadapi krisis yang sangat berat. Peperangan panjang melawan Kekaisaran Bizantium menguras sumber daya, melemahkan ekonomi, dan memicu konflik politik di dalam negeri. Di tengah kondisi yang rapuh itu, muncul kekuatan baru dari Jazirah Arab.
Dalam waktu yang relatif singkat, pasukan Muslim berhasil menaklukkan wilayah Persia melalui serangkaian pertempuran yang mengubah peta politik Timur Tengah. Pergantian kekuasaan ini membawa perubahan besar. Islam secara bertahap menjadi agama yang dominan di Persia. Masyarakat tidak serta-merta berubah dalam semalam. Proses perpindahan agama berlangsung selama beberapa abad dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari perubahan pemerintahan, kondisi sosial, peluang ekonomi, hingga pilihan pribadi. Seiring waktu, jumlah penganut Zoroastrianisme terus berkurang, sementara agama baru berkembang menjadi keyakinan mayoritas. Di tengah perubahan tersebut, sebagian komunitas Zoroastrian memilih tetap bertahan di tanah leluhur mereka. Sebagian lainnya melakukan perjalanan menyeberangi Laut Arab menuju wilayah Gujarat di India. Di sanalah mereka membangun kehidupan baru dan kemudian dikenal sebagai komunitas Parsi. Meskipun hidup jauh dari Persia, mereka berusaha menjaga bahasa, tradisi, serta ajaran Zarathustra agar tidak hilang di telan zaman. Komunitas Parsi kemudian memainkan peran penting dalam sejarah India, terutama di bidang perdagangan, industri, pendidikan, dan kegiatan sosial. Jumlah mereka memang tidak besar, tetapi kontribusinya sangat luas. Kisah mereka menjadi bukti bahwa sebuah komunitas kecil tetap dapat mempertahankan identitasnya selama berabad-abad di tengah perubahan dunia. Sementara itu, di tanah Persia sendiri, Zoroastrianisme tidak benar-benar lenyap. Komunitas kecil tetap bertahan hingga sekarang, menjaga kuil-kuil api, merayakan hari-hari suci, dan mewariskan ajaran leluhur kepada generasi berikutnya. Meskipun jumlah penganutnya terus menurun, semangat untuk mempertahankan warisan tersebut tidak pernah benar-benar padam. Kini, setelah melewati lebih dari 3.000 tahun perjalanan sejarah, Zoroastrianisme bukan lagi agama sebuah kekaisaran besar. Namun justru dalam posisinya sebagai komunitas kecil, muncul pertanyaan baru. Mengapa dunia modern masih perlu mempelajari agama kuno ini? Jawabannya mungkin terletak pada warisan pemikiran yang ditinggalkannya. Warisan yang masih berbicara kepada manusia hingga hari ini. Saat ini, jumlah penganut Zoroastrianisme diperkirakan hanya sekitar 100 hingga 200 ribu orang di seluruh dunia. Sebagian besar tinggal di India sebagai komunitas Parsi, sementara sebagian lainnya berada di Iran, serta berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia. Jika dibandingkan dengan miliaran penganut agama-agama besar dunia, angka tersebut tampak sangat kecil. Namun sejarah tidak selalu diukur dari banyaknya pengikut, melainkan dari besarnya pengaruh yang ditinggalkan. Selama lebih dari 3 milenium, Zoroastrianisme telah menjadi bagian penting dalam perjalanan peradaban manusia. Agama ini memperkenalkan gagasan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas pilihan moralnya sendiri, bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatan memiliki konsekuensi, bahwa kebaikan bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diperjuangkan setiap hari melalui tindakan nyata. Di tengah dunia modern yang dipenuhi kemajuan teknologi, persaingan ekonomi, dan perubahan sosial yang begitu cepat, pesan tersebut justru terasa semakin relevan. Ketika kebohongan dapat menyebar hanya dalam hitungan detik, ketika kekuasaan seringkali mengalahkan keadilan, dan ketika manusia semakin mudah melupakan nilai-nilai kemanusiaan, ajaran pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik terdengar seperti pengingat yang melampaui ruang dan waktu. Warisan Zoroastrianisme juga hidup dalam berbagai bidang kajian sejarah, filsafat, dan studi agama. Para akademisi terus meneliti naskah-naskah kuno, membandingkan perkembangan gagasan di berbagai peradaban, dan mencoba memahami bagaimana dunia kuno saling memengaruhi satu sama lain. Tidak semua pertanyaan telah terjawab, dan mungkin sebagian di antaranya tidak akan pernah memiliki jawaban yang benar-benar pasti. Namun justru disitulah letak nilai sejarah, bukan untuk memaksakan satu kesimpulan, melainkan untuk terus mencari pemahaman yang lebih baik. Bagi dunia, Zoroastrianisme mungkin bukan lagi agama yang menguasai sebuah imperium. Namun bagi sejarah, ia tetap menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan pemikiran manusia. Dari tanah Persia yang kini telah berubah, lahir sebuah ajaran yang mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih antara kebenaran dan kebohongan, antara cahaya dan kegelapan. Dan mungkin itulah warisan terbesar yang ditinggalkannya.